Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Widya Pratiwi. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Negeri Lima Menara, penulis Ahmad Fuandi, penerbit PT Gramedia Pusat Utama, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2009, tebal buku 423 halaman. Sinopsis: di dalam buku ini terdapat Ali Fikri yang berasal dari Minanjau, Bukit Tinggi, adalah seorang anak desa yang sangat pintar. Ia dan teman baiknya, Randai, memiliki mimpi yang sama, masuk ke SMA dan melanjutkan studi di ITB, universitas bergengsi itu. Selama ini mereka bersekolah di madrasah atau sekolah agama Islam. Mereka merasa sudah cukup menerima ajaran Islam dan ingin menikmati masa remaja. Mereka seperti anak-anak remaja lainnya di SMA. Alif mendapat nilai tertinggi di sekolahnya dan membuatnya merasa akan lebih terbuka kesempatan untuk amma atau ibu memperbolehkannya masuk ke sekolah biasa, bukan madrasah lagi. Namun, anak menghapus mimpinya masuk SMA. Seberapa orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah agama karena tidak cukup uang untuk masuk ke SMP atau SMA. Lebih banyak lagi yang masuknya anaknya ke sekolah agama karena nilainya tidak cukup. Bagaimana kualitas para ustadz dan dai tamatan madrasah kita nanti? Bagaimana nasib Islam nanti? Waang punya potensi yang tinggi. Amma berharap Waang menjadi pemimpin agama yang mampu membina umatnya, kata Amma yang membuat harapan anaknya masuk SMA pupus. Dipotong kecil sehingga lebih tipis dan gampang dibawa kemana-mana. Murid dengan buku mufrodat di tangan gampang ditemukan, sedang antri mandi, antri makan, berjalan, bahkan di antara kegiatan olahraga sekalipun. Selanjutnya, penolakan atau watak pertama Alif di dalam novel ini, yaitu tokoh yang berprotagonis. Alif digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh motivasi, bakat, semangat untuk maju dan tidak kenal menyerah. Tokoh kedua, Baso. Di dalam novel ini, tokoh yang protagonis adalah Baso, teman Alif, merupakan anak yang paling rajin dan paling bersemangat disuruh ke masjid. Tokoh ketiga, Raja. Di dalam novel ini, tokoh yang protagonis adalah Raja, teman Alif, sesampai Sahibul Menara. Tokoh keempat, Dul Mazid. Di dalam novel ini, tokoh yang protagonis adalah teman Alif sama Sahibul Menara. Tokoh kelima, Atang. Di dalam novel ini, tokoh yang protagonis adalah Atang, teman Alif sama Sahibul Menara. Tokoh keenam, Ustadz Salman. Ustadz Salman adalah seorang wali kelas Alif, laki-laki, muda, bertubuh kurus, bersuara lantang. Sudut pandang dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dikarenakan tokoh utama selalu menyambut dirinya dengan kata aku. Kutipan novel akan membaca suratnya sekali lagi. Senang membaca surat dari kawan lama, tapi aku juga iri. Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Aku menghela napas dan menatap kosong ke puncak pohon kelapa. Aku tidak boleh terlambat lagi. Aku kapok jadi jasus. Aku jerah menjadi Dracula. Selanjutnya, amanat. Sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak putus asa dalam hidup dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Kutipan novel: jangan pernah remehkan impian, walau setinggi apapun, Tuhan sungguh maha mendengar. Tuhan sungguh maha mendengar. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan novel Negeri Lima Menara. 1. Kelebihan novel ini adalah mengubah pola pikir kita
tentang kehidupan pondok yang hanya belajar agama saja, karena dalam novel ini selain belajar ilmu agama ternyata juga belajar ilmu umum seperti bahasa Inggris, Arab, kesenian, dan lain-lain. Pelajaran yang dapat dipetik adalah jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun itu, karena Allah Maha mendengar doa dari umatnya. Satu lagi, kelebihan novel ini, pembaca tidak akan bosan membaca kehidupan di pondok karena penulis Rupaya menggunakan alur campuran. Dia memulai cerita dengan mengambil setting Alif yang sudah bekerja, lalu mulai masuk ke dalam ingatan-ingatan Alif akan kehidupan dulu di pondok Madani. Setelah cukup panjang menceritakan tentang pondok, ia mulai beralih lagi ke kehidupan Alif masa sekarang. Kelemahan buku ini bagi saya, penulis kurang mampu memperhatikan dinamika dalam cerita. Klimaks cerita kurang menonjol, sedikit datar. Setelah selesai membaca merasa cerita belum selesai tuntasnya. Hal ini mungkin disebabkan karena penulis mendasarkan ceritanya pada kisah nyata dan tidak ingin melebih-lebihkannya. Kesimpulannya, setelah membaca novel Negeri Lima Menara ini, timbul rasa untuk memperdalam ilmu, baik agama maupun umum. Dari sini saya menyimpulkan bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu akan baik di masa yang akan datang, karena Allah telah mengatur takdir kita. Semangat akan semua hal itu tumbuh dari dalam diri setiap orang sejak ia melewati masa pubertas. Motivasi bisa datang dimanapun atau kapanpun.